ada peristiwa yang menimpa saya, yaitu saya diminta untuk mengurus izin cuti dari sesuatu yang sudah berlalu, cuti haji. Hajinya sudah disuruh urus izin cuti oleh bagian administrasinya di Kemendiknas, di anak buahnya Pak Saudi itu. Ini Bapak dan Ibu sekalian, daripada begini saya penuhi aja permintaannya Pak Ridwan Nasir, sudah biar nggak usah diurusi izin cutinya. Karena saya setiap tahun harus naik haji, cuti tulis di mana? Kan tidak mungkin. Cuti itu kan hanya beberapa hari, sementara naik haji sampai 40 hari. Kan tidak mungkin. 5 tahun sekali paling bisa. Saya mau membiayai perjuangan untuk mewujudkan Indonesia maju, adil dan makmur dari mana? Itu Bapak dan Ibu sekalian. Akhirnya saya baru ketemu dengan benar juga ceritanya orang-orang paling 1 tahun katanya dapat lolos gitu. Benar juga. Saya di depan kantornya, di situ saya harus menemui ajudannya. Ajudannya bilang, ya sudah Pak, nanti kita komunikasikan. Dulu saya harus ketemu, nggak bisa Pak, harus dikomunikasikan dulu dan bagaimana. Ibu mohon maaf, sampai jenengan beritahukan saja kalau tamunya yang mau ketemu Pak Saudi itu namanya Pak Asep. Sudah begitu aja, monggo saya tunggu di sini. Nanti apa reaksi beliau? Begitu disampaikan Pak Asep, ya langsung keluar beliau. Langsung keluar menemui saya. Karena apa? Karena beliau dulu pernah ditahan di Polda. Saat beliau ditahan di Polda, saya sambangi, senang sekali. Ada 2 sebelumnya, satunya Pak Arthur, tapi teman-teman mengatakan sudah cukup Pak Saudi aja, Pak Arthur dia terus. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Setelah itu saya sampaikan, kalau tidak salah nih, seingat saya, sudah Pak Yai, saya perintahkan apa itu namanya, sekretaris saya disuruh mengetik, saya tanda tangan sekarang, jadi tidak harus 1 tahun, sehari selesai. Udah saya bawa, saya minta lolos butuh lagi ke wali kota. Sampai saya diberitahu bahwa ya paling 1 tahun itu kalau diperbolehkan, kalau tidak ya tidak dapat. Saya coba aja, saya temui ajudannya di depan kantornya. Saya teringat kantor itu tempat saya bermain-main kok. Sekarang saya harus ditahan oleh ajudan. Sebetulnya wali kotanya Pak Narto, dan kalau Pak Narto ya setiap hari saya bisa saja masuk ke situ. Kemudian sekarang Bambang Deha itu yang melanjutkan Pak Narto. Kemudian dan saya yang menjadikannya saya betulnya oleh ajudannya, Pak, paling lama nyampe di Bapak ini 3 bulan, paling cepat 3 bulan baru nyampe, baru dibaca. Ya terus selanjutnya Bapak 3 bulan lagi ke sini, baru diproses, dan kalau diperbolehkan mungkin ya beli, kalau tidak ya mungkin tidak bisa Pak. Waduh, ya sudah kalau gitu berkasnya saya bawa, saya temui Pak Arif Afandi, wakil wali kotanya. Terus saya datangi ke rumahnya. Saya ceritakan bahwa saya ingin jadi dosen dan saya mau memproses lolos itu. Katanya beliau, besok saya antarkan ke rumah. Nanti sudah, besok saya antarkan ke rumah. Dan besoknya betul diantarkan ke rumah. Beliau proses sendiri, beliau mintakan tanda tangan kepada Pak Wali Kotanya, dan kemudian jadi. Ini Bapak dan Ibu sekalian, dan setelah itu saya bawa ke Pak Ridwan Nasir karena lolos itu sudah dapat semua. Ya. Sudah punya kepakatan, sudah. Saya jadi rektor loh. Saya sudah golongan 3C, golongan 3D mestinya, tapi belum di tangan, tapi sudah keluar. Sehingga ya sudah, golongan 3C sudah boleh, sudah. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, saya harus
menjalani micro teaching, harus menjalani micro teaching. Katanya Pani Donasi, mosok ya seperti bayi ada di momen micro teaching segala. Katanya Pani Donasi kepada pemerintah, sudahlah, nggak usah pakai micro teaching, Pak, ini kan proses yang harus dilalui. Akhirnya saya ikut. Duh ya Allah, sampai sedih, kenapa harus melalui proses-proses saya semacam ini. Nah, saya kan sudah jadi dosen, saya bilang, masa harus di micro teaching. Akhirnya micro teaching ternyata Bapak dan Ibu sekalian yang mengujinya itu dokter-dokter muda dari Australia, karena jurusannya bahasa Inggris. Ya Allah, saya bilang. Kata mereka, mereka mengungkapkan setelah selesai, saya nggak bisa tidur beberapa hari karena ditugasi untuk menguji banyak.